Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diko Marcelano Ardentinova Suhartanto dengan NPM 237006041, Fakultas Teknik, Jurusan Informatika, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai turunan fungsi aljabar, mulai dari pengertian hingga contoh soal. Pertama, di sini ada pengertian. Turunan fungsi aljabar memiliki definisi, yaitu pengukuran di mana hasil dari fungsi akan berubah dengan variabel yang kita masukkan. Biasanya variabel yang kita gunakan dalam turunan fungsi aljabar itu x, atau secara umum suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Proses dalam menentukan turunan disebut sebagai diferensiasi. Dan selanjutnya di sini kita punya sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar. Ada beberapa, yaitu yang pertama adalah fx sama dengan a, maka turunan dari f aksen x sama dengan 0. A di sini merupakan konstanta, yaitu bilangan tanpa variabel. Jadi, bilangan apapun, apabila tidak memiliki variabel, jika diturunkan hasilnya akan 0. Kedua adalah fx sama dengan ax, a sebagai koefisien dan x sebagai variabel. Dengan x pangkat 1, maka turunan dari fx adalah f aksen x, yaitu a, yang merupakan koefisien dari variabel x. Di sini apabila kita menemukan suatu fungsi dengan hanya koefisien dan variabel tanpa dengan pangkatnya 1, maka kita hanya perlu menghilangkan variabelnya. Dan bersisa si koefisiennya akan menjadi sebuah konstanta. Yang selanjutnya adalah fx sama dengan ax pangkat n, dengan n bilangan real. Nah, di sini A sebagai koefisien, kita hanya perlu menurunkan sepangkat, N pindah ke depan, dikalikan AX, dan pangkat dari X kita kurangi 1. Selanjutnya ada Fx sama dengan A, Ux, dan Ux merupakan sebuah fungsi, maka turunan dari Fx sama dengan A dikali U aksen X, yaitu turunan dari Ux itu sendiri. Kita hanya perlu mengalihkan si koefisiennya dengan si turunan fungsinya. Selanjutnya adalah fx sama dengan ux plus minus vx. Maka turunan dari f aksen x, dari fx, mohon maaf, adalah f aksen x, yang merupakan turunan dari masing-masing fungsi yang ada. Di sini ux turunkan, plus minus, vx juga diturunkan. Nah, selanjutnya ada sifat perkalian dari dua buah fungsi. Turun fx sama dengan ux kali vx, maka turunannya adalah f aksen x, yaitu turunan dari ux dikali vx tambah ux kali turunan dari v, yaitu v aksen x. Selanjutnya ada pembagian dua buah fungsi, yaitu fx sama dengan ux berpat vx. Maka turunannya adalah f aksen x, yaitu terdapat sebuah rumus u aksen x, yaitu turunan dari ux, kali vx dikurangi ux, kali v aksen x, yaitu turunan dari v. Lalu kita bagikan dengan vx kuadrat. Nah, itu untuk sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar. Selanjutnya ada aturan rantai. Apabila terdapat fungsi di dalam fungsi, maka kita bisa menurunkannya, melakukan turunan dengan, mohon maaf, di sini terdapat typo, hx harusnya h aksen x juga, sama dengan f aksen gx kali g aksen x. Jadi kita turunkan si fx-nya yang terluar dengan gx-nya itu belum diturunkan. Nah, jadi yang diturunkannya hanya fx yang terluar. Lalu kita turunkan lagi gx atau fungsi yang ada di dalam fx tadi dan dikeluarkan tanpa fx, yaitu turunan dari gx. Lalu kita jumlahkan. Nanti ada contoh soal agar kita tidak bingung, saya akan jelaskan. Yang selanjutnya di sini ada aplikasi. Mungkin kita sering bertanya untuk apa sih kita mempelajari turunan. Nah, di sini diantaranya aplikasi turunan itu yang kita gunakan yaitu untuk menentukan gradien garis miring. Yang kedua untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Yang ketiga untuk menemukan nilai stasioner dan jenisnya. Yang keempat adalah menyelesaikan soal limit berbentuk tak tentu. Selain ini juga, turunan fungsi aljabar kan sering digunakan dalam materi fisika. Contohnya saat kita mencari kecepatan, yang merupakan kecepatan itu adalah turunan dari jarak. Dan
percepatan atau kecepatan apabila diturunkan akan menghasilkan percepatan. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Di sini saya membawa dua contoh soal. Yang pertama dengan sifat pertambahan atau pengurangan fungsi. Di sini terdapat soal. Tentukan turunan dari fx sama dengan 3x pangkat 4 tambah 2x kuadrat kurang 5x. Nah, di sini kita hanya perlu menurunkan masing-masing dari fungsi tersebut. Di sini kita langsung turunkan fx dan x sama dengan di sini 3x pangkat 4 diturunkan jadi 4-nya pindah ke depan. 4 kali 3x pangkatnya dikurangi 1. 4 kurang 1. Ditambah 2x kuadrat diturunkan. 2 turun ke depan. 2 dikali 2x pangkat 2 kurang 1. Pangkatnya dikurangi 1. Dan dikurangi, ini x itu pangkat 1. 1 masuk ke depan. 1 kali 5x. X-nya itu kan 1. 1 dikurangi 1 itu 0. Nah, akan didapatkan 5x pangkat 0. X pangkat itu 1. Jadi 1 min 1 kali 5 kali min 1. Min 1 kali 5 kali 1. Nah, kita langsung saja operasikan. 4 kali 3 itu 12. 4 kurang 1 itu 3. Akan didapatkan 12x pangkat 3. Turunan dari 3x pangkat 4. Ditambah 2 kali 2x itu 4x. 2 kurang 1 itu 1. Pangkat 1 tidak perlu kita tuliskan. Dan min 1 kali 5 itu min 5, x pangkat 0 itu 1. Min 5 kali 1 itu min 5. Dan kita dapatkan turunan dari fx sama dengan 3x pangkat 4 tambah 2x kuadrat kurang 5x itu adalah 12x pangkat 3 tambah 4x kurang 5. Nah, selanjutnya ada atau contoh soal dari turunan fungsi aljabar aturan rantai. Tentukan nilai y aksen 1 jika y aksen merupakan turunan pertama dari y sama dengan 3x kuadrat min 2 pangkat dipangkatkan 4. Nah, dari yang ini tuh, yang di pangkat 4 itu merupakan fx dan yang di dalam kurung ini merupakan gx. Kita hanya perlu menurunkan, nah, kita hanya perlu menurunkannya satu persatu. 4-nya itu kita turunkan, pindahkan ke depan seperti biasa. 4 dan kita tulis lagi 3x kuadrat min 2 dan pangkatnya itu 4 dikurangi 1 dikalikan turunan dari si gx ini, turunan dari si fungsi yang ada di dalam kurung ini 3x kuadrat. Nah, 2-nya kita turun masuk ke depan, 2 kali 3x pangkat 2 kurang 1 dan ini ada min 2. Min 2 seperti yang kita ketahui tadi, turunan dari sebuah konstanta adalah 0, jadi kita tidak perlu menuliskannya. Kita langsung saja di sini kalikan. 4 dikali 2 dikali 3. 4 kali 2 itu 8. 8 kali 3 itu 24. X kali X. 2 kurang 1 itu 1. Karena pangkatnya 1 kita tidak perlu menuliskannya. Jadi 24X kali. Kita tulis ulang lagi ini dengan pangkatnya dikurangi 1. 3X kuadrat dikurangi 2. 4 kurang 1 itu 3. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah y aksen 1, maka kita substitusikan 1 ke dalam masing-masing x. Di sini ada 24 kali x kali jadi 24 kali 1 dikali 3 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1, 3 kali 1 itu 3, dan 3 kurangi 2 itu 1, jadi 1 pangkat 3. Jadi 24 kali 1 pangkat 3, 1 pangkat 3 itu 1, 24 kali 1 itu 24. Begitulah turunan fungsi aljabar. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau pembahasan yang kurang jelas. Selanjutnya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurang dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.